Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jennifer Timangki. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan lab 1. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang lab exploring dan traffic. Sini untuk panduan mendownload Wireshark. Dan saya sudah mendownloadnya. Kita buka. Wireshark. Setelah kita membuka Wireshark, kita membuka command prompt. Nah, di sini kita akan mengetik config slash plus dns, enter. Nah, kita tekan ns lookup, enter. Sini menampilkan address-nya. Kita akan website, dan sini ada contoh yaitu www.cisco.com. Ini merupakan salah satu contoh website, dan masih ada banyak website yang bisa kita ketik di sini. Tapi saya tetap menggunakan www.cisco.com. Selanjutnya kita menekan exit. Nah, bagian selanjutnya di modul ini kita disuruh menggunakan internet karena internet saya tidak, jadi makanya saya menggunakan data wifi. Kita menekan stop.
di bagian part 2 yaitu export and query traffic. Jadi kita menekan UDP titik port 3, kita cari, dan ini merupakan tampilan tersebut. Nah, selanjutnya kita disuruh cari standar query 0x0002 awwcisco.com, dan ini merupakan tampilannya. Selanjutnya, in the packet details pane notice the packet has Ethernet 2. Dan ini tampilannya. Selanjutnya bagian D, expand Ethernet 2 to view the details. Ini merupakan detail dari tampilan Ethernet 2. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, what are the source and destination MAC address? Which network interface are these MAC address associated with? Jawabannya adalah alamat MAC sumber atau source MAC address yaitu 34.2.1f.224.244.2A2.281. Ini merupakan identitas milik perangkat Acer WaveTech. Selanjutnya itu alamat MAC tujuan atau destination MAC address yaitu 6C.2.7.219.258.249.290. Dan ini adalah merupakan alamat MAC dari perangkat Faber Hometel. Selanjutnya, di sini expand Internet Protocol version 4. Ini merupakan tampilan dari Internet Protocol version 4. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, what are the source or destination IP address? Which network interface are these IP address associated with? Jawabannya adalah alamat IP sumber atau source IP address yaitu 192.168.1.5. Alamat IP tujuan destination IP address yaitu 192.168.1.1. Ini ada perbedaan, yang pertama itu ada 1.58, sedangkan yang kedua itu 1.168.1.5 itu merupakan alamat IP sumber, sedangkan alamat IP tujuan itu 192.168.1.1. Dan itu merupakan alamat IP router WiFi, karena berhubung saya menggunakan WiFi bukan Ethernet. Selanjutnya, expand the user datagram protocol. Sini kita menggunakan user datagram protocol, dan ini merupakan tampilannya. Di sini ada pertanyaan, what are the source and destination ports? What is default DNS number? Jawabannya adalah alamat IP dan MAC dari laptop yaitu 192.168.1.5 34 6F 2444A281 terdeteksi sebagai sumber.
Alamat IP dan MAC router yaitu 19.21 terdeteksi sebagai tujuan. Dan perangkat berkomunikasi melalui antarmuka Wi-Fi dengan benar. Selanjutnya bagian G itu open a command prompt and enter AR. Sini kita membuka command prompt, kita gunakan ARP garis minus A akan tampilan, dan selanjutnya ipconfig/all. Sini ada pertanyaan, compare the MAC and IP address is the Wireshark result to the result from the ipconfig/all result. What is your observation? Jawabannya adalah alamat IP dan MAC dari laptop itu 192.168.4.6F.244.A281 terdeteksi sebagai sumber. Sedangkan alamat IP dan MAC router yaitu 192.168.11.19.58.990 terdeteksi sebagai tujuan. Perangkat berkomunikasi melalui antarmuka Wi-Fi dengan benar. Selanjutnya expand domain system query in the packet details name. Domain name merupakan tampilan dari domain name system. Selanjutnya di bagian ketiga itu explore DNS response traffic. Sini terminta select the corresponding response DNS packet label standard query response null external a www.cisco.com. Sini ada pertanyaan, what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to the address in the DNS query packet? Yaitu jawabannya alamat IP dan port source IP atau alamat IP sumber yaitu 192.168.1.5. Destination IP atau alamat IP tujuan yaitu 192.168.1.1. Alamat MAC source MAC sumber yaitu 34.6F2444A281. Ini merupakan MAC address dari perangkat Wi-Fi. Untuk destination MAC atau MAC tujuan yaitu 6C-D7-1958-4990. Dan ini merupakan MAC address dari router atau gateway yaitu Fiber Hotel. Dan perbandingan dari DNS query package yaitu destination dan protokol menunjukkan yaitu DNS menggunakan UDP pada port 53, alamat IP sumber dan tujuan sesuai. Sumber 192.168.1.5 adalah komputer atau laptop saya saat ini.
Dan untuk tujuan 192.168.1 adalah DNS server, yaitu router saya. Alamat MAC juga cocok dengan yang terlihat di hasil perintah ipconfig/all dan arp-min-a. Selanjutnya di sini expand the main system response, expand the flags and query. Ini merupakan tampilan dari flags dan query. Ini pertanyaan observe result. Can the DNS server do query? Ya, DNS server diminta untuk melakukan query secara rekursif. Pertanyaan selanjutnya di sini observe the CNAME and records in the answer details how the result compared to NS lookup result. CNAME atau synonymical name menunjukkan bahwa www.cisco.com adalah alias dari beberapa domain lain seperti ada www.cisco.com.akdns.net dan masih banyak juga contoh dari website tersebut. Sementara record menunjukkan alamat IP akhir yang dikembalikan untuk nama domain tersebut, misalnya www.cisco.com sama dengan alamat IP tertentu. Perbandingan dengan hasil nslookup yaitu jika kita menjalankan perintah nslookup www.cisco.com di command prompt, hasilnya umumnya akan menunjukkan nama alias CNAME jika ada, sedangkan alamat IP accord adalah yang terkait. Selanjutnya direfleksi from the workshop result. What else can you learn about the network when you remove the filter? Tanpa filter, Anda mendapat gambar lengkap tentang apa yang sedang terjadi di jaringan. Yang kedua, how can a tracker use Wireshark to compress your network security? Wireshark sendiri bukan alat berbahaya, tetapi jika digunakan oleh pihak tidak sah dalam jaringan yang tidak aman, ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk memata-matai, mencuri data, dan memulai serangan lanjutan. Demikianlah dari saya untuk penjelasan lab 1. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke dalam lab yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya, Abraham Tumbel. Dimana di sini lab ini kita masuk ke dalam attacking a MySQL database. Jadi di sini kita akan menggunakan VM ya di sini. Kemudian kita akan melihat TCP file dari serangan sebelumnya di bagian SQL database. Oke, di part 1 sini kita akan open the TCP file and follow the SQL database attacker. Jadi step 1 kita akan membuka Wireshark. Kemudian kita akan load TCP filenya. Oke, setelah di sini kita akan klik on the application sudah. Lalu di bagian sini in the Wireshark application kita akan klik open bagian file sini. Kemudian kita klik open. Lalu kita akan masuk ke dalam, kita akan mencari di sini lab support file. Oh, ini sudah di dalam lab support file ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam file SQL lab TCP. Itu di sini. Oke. Ini adalah tampilan ketika kita masuk ke dalam. Kita lanjut di sini. The TCP file opens within Wireshark and display on capture network traffic. Jadi di sini sudah ada display dari di dalam Wireshark. Di sini dia terdisplay atau tertampilkan di bagian network traffic ya.
Lalu di sini dia itu this capture file extend over an 8 minute. Jadi eh, file yang di capture di sini dia secara 8 menit ya di sini dia extend dalam 8 menit. Periode itu 441 second. Okay. What are the two IP address involved in this SQL injection attack based on the information displayed? Jadi apa di sini ditanya tentang IP address ada dua ya di sini 10.0.24 kemudian 10.0.2.15. Oke, masuk ke dalam step yang kedua. Di sini view the SQL injection attack. Jadi di sini kita akan mulai melihat eh, the beginning of an attack. Jadi awal mula dari penyerangan. Kita masuk di sini, kita akan right click di bagian line 13. Kemudian kita akan follow HTTP stream. Nah, di sini line 13 was chosen because it is a get HTTP request. This will be very helpful in the following data stream SQL injection. Oke, masuk di sini. Ini adalah tampilan ketika kita masuk. The source traffic is on red. Jadi sumber traffic sumbernya ini tertuju di bagian merah. The source has sent a get request. Jadi dia itu sumbernya itu dia meminta request di bagian host 10.0.2.15 ya. Sedangkan di bagian biru ini adalah destinasi untuk balik ke dalam sumbernya. Jadi di sini kita akan klik find di bagian bawah sini. Kemudian kita akan enter 1 sama dengan 1. Lalu kita tekan find, lalu setelah dia pop up kita cancel saja. Oke, masuk di sini. Jadi the attacker has entered a query 1 = 1 into a user ID search box. Jadi dia itu memasukkan nama query 1 sama dengan 1 di bagian user ID search box pada target 10.0.2.15 untuk melihat aplikasi is vulnerable to SQL injection. Oke, jadi di sini instead of the application responding with a login failure message, it respond with a record from database. Jadi itu merespon berdasarkan dari database. The attacker has verified they can input an SQL command and the database will respond. Oke, di sini kita close saja di bagian HTTP stream window-nya. Lalu di sini setelah ini kita akan clear ya display pada bagian Wireshark untuk kembali lagi ke tampilan awal. Masuk ke dalam step 3, the SQL injection attack continues. Jadi di bagian step ini kita akan melihat lagi kelanjutan dari penyerang, dari serangan. Oke, jadi di sini di dalam Wireshark Capture kita akan masuk ke dalam line 19. Line 19, kemudian kita akan klik follow HTTP stream. Nah, lalu sama dengan di atas tadi kita akan klik 1 sama dengan 11. Kemudian kita cancel. Oke, jadi ini adalah tampilannya. The attacker has entered a query 1 union select database. Oke, ini adalah query-nya. Into a user ID search box on the target IP-nya ini. Instead of the application responding with a login failure message, it respond with the following information. Jadi ini adalah
pesan ya. Pesan ketika kita gagal untuk login. Ini adalah informasi sebagai berikut ya di bawah ini. The database name is Diva. Oh, Diva. And the database user is Diva at localhost. There are also multiple user account being displayed. Oke, jadi di sini kita akan close saja bagian HTTP stream window-nya. Kemudian kita clear. Oke, masuk dalam step yang keempat, di mana di sini SQL injection attacks provide system information. Jadi SQL injection attack itu penyerangan SQL injeksi itu dia provides beberapa informasi dari sistem. Oke, masuk lagi ke dalam di sini kita masuk ke dalam line yang kedua-dua. Lalu di sini kita follow HTTP stream. Oke. Kemudian di sini sama lagi kita akan mencari satu sama dengan satu. Nah, di bagian ini sama seperti sebelumnya, the attacker has entered a query. Ini adalah query-nya. Into a user ID. Ke dalam user ID. Search box pada target IP-nya ini adalah sama dengan sebelumnya, 10.0.2.15. Untuk melihat versi identifier. Ya, kita di sini notice how the version identifier is at the end of the output right before. Jadi kita boleh lihat ya di sini versi identifiernya itu pada bagian akhir dari output sebelum pre oh ini sebelum pre diff. Ini adalah versinya ya. What is the version? Ya, versinya itu 5.7.12. Ubuntu 1.1. Oke, di sini kita X saja. Clear. Step 5. The SQL injection attack and table information. Masuk ke dalam tabel informasi ya. Di mana di sini kita akan masuk ke dalam line 25. Sama seperti sebelumnya. Kita akan follow. Lalu di sini kita akan mencari user. Oke. The attacker has entered. Jadi penyerang itu dia memasukkan query. Ya, ini adalah query-nya. Ke dalam user ID search box pada target ya IP-nya seperti biasa untuk melihat semua tabel dalam database. This provide a huge output. Jadi ini dia provide begitu banyak output pada tabel as the attacker specified null without any further specifications. What will the modified comment of one itu ya. Oh ini ya. Ini oke, jadi di sini ada pertanyaan. What would
the modified comment of, oh ini adalah sintaksnya, do for the attacker. Jadi di sini dia itu digunakan untuk melihat tabel ya. Dia melihat tabel pada bagian kolom dari informasi skema. Kolomnya itu, tabelnya itu bernama user. Oke, di sini kita X, kemudian kita clear saja. Step yang keenam kita masuk di SQL injection attack concludes. Di bagian sini within the Wireshark kita akan masuk ke dalam line 28. Kemudian kita follow HTTP. Oke, di sini kita akan mencari satu sama dengan satu. Oke, di sini penyerang itu dia memasukkan query ke dalam user ID search box pada IP di sini untuk full username dan password. Oh, jadi di sini untuk dia ingin mengambil ya, ingin mengambil username dan password hash. Which user has the password hash? Jadi di sini ada pertanyaan, user user apa yang memiliki password hash dari ini 8C 8C 8D ya, 8D. Oh, ini di bagian sini. Kemudian using a website such as CrackStation, copy the password hash into the password hash cracker and get cracking. Oh, jadi di sini kita akan menggunakan website, di mana dalam website ini dia akan mengcrack ya, dia akan membuat password untuk hash cracker and get cracking. Oke, lalu kemudian di sini kita akan close HTTP stream window. Oke, sebelumnya saya akan Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam website, kemudian saya sudah crack passwordnya. Di sini ini adalah hasilnya. Di sini type-nya MD5, kemudian plain text-nya itu Charlie ya. Jadi di sini what is the plain text password itu adalah Charlie. Kemudian kita X saja di sini, kemudian kita close any open window. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi di mana di sini what is the risk of having platform use the SQL language. Oke, jadi di sini, jadi di dalam sini, dalam pertanyaan nomor 1, eh, itu adalah
beberapa risiko menggunakan bahasa SQL pada platform itu dia yang pertama itu kebocoran data, kemudian overload server yang dimana itu query SQL yang tidak dioptimalkan dapat membebani server database dan menyebabkan performa aplikasi menurun. Kemudian privilege escalation. Jika hak akses user ke database tidak dikonfigurasi dengan benar, seorang user biasa bisa mendapatkan akses administratif dan menyalahgunakannya. Kemudian di sini kurangnya logging dan audit, yaitu banyak sistem tidak mencatat query SQL yang jalankan, sehingga sulit melacak aktivitas yang mencurigakan atau kesalahan yang terjadi. Kemudian di sini di pertanyaan kedua, untuk mencegah serangan SQL injection itu ada dua metode yang efektif dan yang dapat membantu. Itu yang pertama kita akan menggunakan query parameter atau prepared statement. Query parameter atau prepared statement memungkinkan pemisahan antara query SQL dan input pengguna. Dengan cara ini, SQL pengguna tidak dapat mengubah struktur perintah SQL sehingga mencegah eksekusi kode berbahaya. Kemudian yang kedua, validasi dan sanitasi input pengguna. Validasi input memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan, seperti hanya menerima angka untuk ID atau format email yang valid. Sanitasi input melibatkan pembersihan data dari karakter atau pola yang berpotensi berbahaya sebelum digunakan dalam query SQL. Sebagai contoh itu, jika formulir hanya mengharapkan angka, maka input harus diperiksakan untuk memastikan tidak ada karakter lain yang disertakan. Pendekatan ini membantu mencegah penyisipan kode berbahaya melalui input pengguna. Oke, jadi sekian dari lab yang kedua. Kita masuk ke dalam lab yang ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kita masuk pada bagian lab reading server logs. Di sini ada tujuannya atau objektifnya, yaitu yang pertama membaca log file dengan cat, more, dan less, kemudian log file dan syslog, dan yang terakhir log files dan journal CTL. Kita masuk pada sumber daya yang diperlukan. Di sini kita menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine yang ada di layar bagian kanan, kemudian internet access. Kita masuk pada step 1. Di sini kita disuruh memulai CyberOps Workstation VM dan disuruh untuk membuka terminal Windows. Kemudian di sini kita disuruh masukkan perintah ini. Kemudian di sini ada pertanyaan. What is drawback of using cat with large text file? Jadi semua isi file ditampilkan sekaligus tanpa jeda sehingga bisa terlalu cepat bergulir dan sulit dibaca. Terutama jika file sangat panjang, pengguna tidak bisa mengontrol tampilan
baris demi baris atau halaman demi halaman. Kemudian lanjut, sini kita disuruh memasukkan perintah ini untuk mendisplay konten dari Logstash tutorial.log file. Kemudian kita tunggu. Kalau pas ngana more nggak ada siapa? Pas di more. Enter. Oh iya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan. What is the drawback of using more? Tidak bisa menggulir kembali ke atas untuk melihat bagian sebelumnya dari file. Jadi, jika pengguna melewati informasi, mereka harus menjalankan perintah lagi dari awal. Kemudian kita masukkan perintah ini untuk mendisplay konten dari Logstash tutorial.log file lagi. Kemudian Kemudian di sini kita disuruh menggunakan perintah key untuk keluar dari LessTool. Kemudian kita akan mendisplay text file, tail, dan kita masuk pada step kedua, actively following logs. Sini kita disuruh untuk masukkan perintah sudo dan kita masukkan passwordnya. Sini ada pertanyaan. What is different in the output of tail and tail F? Explain. Jadi output dari tail itu hanya menampilkan beberapa baris terakhir dari sebuah file atau secara default 10 baris lalu berhenti. Sedangkan tail F itu menampilkan beberapa baris terakhir dan terus memantau file tersebut. Jika ada baris baru ditambahkan ke file, misalnya pada log, maka akan langsung menampilkan terminal secara real time. Kemudian
Di sini kita disuruh untuk membuka terminal window yang kedua. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjalankan perintah di bawah ini. Kemudian kita disuruh untuk menekan Ctrl C, Ctrl C, dan disuruh untuk menutup salah satu terminal Windows. Kemudian di sini kita disuruh masukkan perintah. Dan ini dia tampilannya sama seperti bagian sebelah kanan. Kemudian sini ada pertanyaan. Why did the cat command have to be executed as root? Jadi perintah cat harus dijalankan sebagai root jika file yang dibaca memiliki izin terbatas atau dilindungi seperti file system atau file sensitif yang hanya dapat diakses oleh root. Kemudian kita disuruh memasukkan cat command pada list order syslog file. Kemudian di sini ada pertanyaan, can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of the computer correctly synchronous? Jadi menjaga waktu komputer tetap sinkron itu penting untuk keamanan sistem, pencatatan log yang akurat, sinkronisasi data antar jaringan, serta agar aplikasi seperti perbankan dan jadwal bekerja dengan benar. Kemudian kita masuk pada part 7, log files jurnal CTL. Di sini kita disuruh untuk merunning jurnal CTL dengan ya ada option. Kita masukkan perintah ini. Kemudian ini dia tampilannya, display dari jurnal CTL. Dan di sini kita disuruh untuk menekan Ctrl C untuk mengexit display. Kemudian kita masukkan perintah ini untuk mendisplay all time step in UTC time.
Kita langsung lanjut saja. Kemudian di sini ada reflection. Compare syslog and journal. What are the advantage and disadvantage of each? Jadi syslog dan journal adalah dua sistem login di Linux dengan perbedaan utama. Kelebihan dari syslog itu kompatibel dengan banyak aplikasi dan sistem sederhana serta fleksibel, jadi bisa mengirim log ke server remote. Kemudian kekurangan dari syslog itu dia memiliki format sederhana, kurang fitur canggih, dan tidak ada inskripsi atau autentikasi yang kuat. Sedangkan jurnal memiliki kelebihan log terstruktur, pencarian dan filter canggih, keamanan lebih baik atau inskripsi atau autentikasinya lebih baik, terintegrasi dengan sistem, dan kekurangannya yaitu format binder, jadi butuh alat khusus untuk membaca, terus lebih berat, dan kompatibilitasnya terbatas dengan aplikasi lama. Jadi kesimpulannya, syslog lebih cocok untuk kompatibilitas luas dan kesederhanaan, sementara jurnal lebih baik untuk fitur log canggih dan integrasi modern dengan sistem. Kemudian itu dia modul kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih.